Jadi ini hasil panen untuk kebun marehat seluas 1 hektar. Dapat sebanyak ini. Ini masih cukup tinggi ya produksi untuk panen di bulan Agustus dengan jumlah TBS sebanyak ini. Hasil panen dari kebun kelapa sawit yang menggunakan jenis bibit Sokvindo. Kebunnya ada di sebelah sana. Mari kita lihat. Salam Tandaan Berduri. Hari ini kita melihat perbandingan panen dari kebun kelapa sawit yang ada di belakang kita saat ini. Ini adalah kelapa sawit yang ditanam sekitar 15 tahun yang lalu, yang mana ini kemungkinan besar bibitnya dari jenis marehat, karena dulu didapatkan bibit ini dari bantuan pemerintah yang disuplai dari Dinas Perkebunan. Untuk jenisnya saya kurang begitu paham, namun pada umumnya zaman dahulu kelapa sawit bantuan itu rata-rata dari jenis marehat, dari jenis PPKS, karena itu merupakan jenis yang umum yang dikenal kita di zaman dahulu adalah jenis marehat. Jadi hasil panennya cukup lumayan ya. Lahannya seluas 1 hektar ya. Jadi ini lahan pembagian transmigrasi, yang mana ini ditanam sekitar 20 tahun yang lalu ya. Ini sekitar tahun 2005, ini 2006 sudah mulai TM1 ini untuk kebun ini. Jadi TBS-nya seperti ini. Apabila kita sebut ini marehat, kita bisa lihat ciri-ciri buahnya seperti ini. Nah, ini TBS yang barusan dipanen hari ini. Kualitasnya seperti ini. Ini kita lihat cangkangnya tipis ya, dengan bentuk buah yang padat seperti ini. Ini mengarah memang ke arah jenis marehat ya. Untuk hasil panennya cukup bagus. Itu salah satu tandan yang barusan turun dari pohonnya. Jadi ada dua tandan ya yang berhasil diturunkan. Dua tadi Kang? Ya, dua ya. Oke, ini masih berlangsung proses panennya. Ini cukup tinggi ya pohonnya. Bisa dilihat ini sangat tinggi sekali. Jadi ini termasuk salah satu pohon yang paling tua ya untuk daerah kita ini yang saya ketahui. Jadi termasuk golongan kebun yang pertama kali ditanam di daerah kami. Dari 10 pohon yang ada di depan ini dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tandan ya. Jadi ini cukup produktif yang di sebelah sini. Untuk yang di sebelah sana masih ada lagi tuh rupanya yang dipanen. Jadi ini pemanennya cukup bagus. Jadi 2 orang yang egrek, 1 orang yang mengumpulkan sekaligus dipotong ini ya. Rangkainya pendek, mepet seperti ini. Jadi ini sangat ideal sekali cara panennya. Jadi yang di sebelah sini nih hampir 8 meter ya untuk egrek yang dipakai. Itu sekitar 2 pipa yang dipasang. Sudah cukup tinggi pohonnya. Jadi itu terlihat 2 pipa dipakai semuanya. Bahaya.
kudu lincah. Ah. Pemupukan untuk kebun ini dilakukan dengan dosis 2 kg NPK Ponska subsidi, yang mana untuk pemupukan berikutnya rencananya akan kita tambahkan KCL 1 kg. Ini pelepahnya patah ya, ada beberapa pelepah yang patah di pohon ini, namun yang lainnya tidak nampak patah, nampak normal saja. Biasanya pelepah-pelepah yang patah seperti itu pemupukannya terlalu berlebih kandungan ureanya, karena untuk kelapa sawit produksi dengan umur di atas 10 tahun, untuk rekomendasi perusahaan, rekomendasi yang umum dilakukan adalah pemupukan dengan komposisi NPK 13627. Namun dengan penggunaan NPK 1515 ini kemungkinan besar juga ada risiko kelebihan urea, sehingga dampaknya seperti pohon yang di sebelah sana tadi, tampak patah ya beberapa pelepahnya. Ini kembali ada satu pohon lagi yang mulai masak. Jadi cukup, untuk pohon yang tinggi seperti ini diperlukan skill khusus ya. Pemanennya memang betul-betul harus handal, karena ini penuh risiko ya untuk panen pada pokok tinggi. Jadi penuh risiko untuk panen di pokok yang sudah tinggi seperti ini. Yang pertama dari pelepah yang jatuh, kemudian yang kedua dari panjangnya alat panen yang digunakan. Ini semuanya mengandung risiko yang cukup tinggi untuk mengerjakan panen di kebun kelapa sawit. Kelar. Banyak mana Pak dengan yang kebun yang tadi pagi dipanen? Ya, banyak sana. Banyak sana ya. Jadi tadi pagi itu dilakukan panen juga untuk kebun yang berumur sekitar 10 tahun di sebelah sana, yang bibitnya menggunakan jenis Sokvindo. Nanti kita bandingkan sama-sama 1 hektar lahannya ini, berapa banyak hasil panen dari kebun Marehat ini dengan kebun jenis Sokvindo. Dan nanti kita lihat TPH-nya berapa banyak panennya. Nanti kita lihat, kita bandingkan. Untuk di bulan Agustus ini, kelapa sawit di daerah kami di Kalimantan Timur rata-rata sedang mengalami masa trek. Jadi buahnya habis dan panennya menurun. Untuk periode Juli Agustus ini sudah dilakukan 3 kali panen, yang mana semua hasilnya rata-rata menunjukkan penurunan dibandingkan dengan masa-masa produksi puncak yang bisa mencapai 1,5 ton atau 2 ton untuk 1 hektar kelapa. Ini hasil panen dari kebun kelapa sawit yang menggunakan jenis bibit Sokvindo. Kebunnya ada di sebelah sana, mari kita lihat. Kelapa sawit jenis Sokvindo, umurnya sekitar 10 tahun. Saat ini sudah barusan selesai dipanen. Jadi itu nampak buah yang ada di pohon masih cukup lumayan, masih cukup banyak ya. Jadi untuk kebun ini di bulan Agustus ini masih dapat panen sebanyak tadi. Tonasenya sekitar 1 ton lebih ya untuk panenannya.
masih cukup baik, yang mana saat ini rata-rata kebun kelapa sawit sedang mengalami trek, namun di kebun ini masih dapat TPS sebanyak tadi. Ini buahnya juga masih cukup lumayan, di beberapa pohon masih menunjukkan buah yang cukup lumayan ya, cukup ada lah. Jadi beberapa pohon menunjukkan masih terdapat buah yang bisa dipanen dalam 2 bulan ke depan. Jarak tanamnya juga bagus, dan ini bentuk pohonnya, jadi batangnya agak kecil ya, dan warna pelepah rata-rata hijau seperti ini. Jadi tadi pagi dipanen, hasilnya seperti tadi. Untuk Sofindo memiliki ukuran buah yang tidak terlalu besar. Untuk buah yang dihasilkan dari kelapa sawit jenis Sofindo ini, buahnya tidak terlalu besar ya. Ukuran tandanya tidak terlalu besar, namun buahnya memiliki ketebalan daging yang maksimal. Jadi bentuk daunnya seperti ini, dan ini sangat subur sekali. Daunnya berwarna hijau. Ini nampak penanamannya juga cukup bagus, jaraknya cukup sesuai standar ya. Jadi ini terlihat dari pelepah, jadi pelepah yang dari pohon sini sama pohon sebelah sini tidak saling menyentuh di batang, namun ketemu di tengah-tengah seperti itu. Ini menunjukkan jarak tanamnya cukup ideal sesuai dengan karakter pelepah dari kelapa sawit yang ditanam di kebun ini. Jadi bisa kita bandingkan sendiri untuk panen hari ini yang menggunakan bibit Arehat umur lebih dari 15 tahun, dan ini kelapa sawit jenis Sofindo dengan umur sekitar 10 tahun. Hasilnya bisa dibandingkan sendiri. Untuk kualitas TBS-nya bisa dilihat mana yang unggul dari penampakan yang terlihat di dalam video ini. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Selalu gunakan bibit unggul. Pastikan Anda tepat memilih jenis kelapa sawit yang Anda tanam, sehingga bisa menghasilkan panen TPS yang banyak.